Dalam tafsir disebutkan, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu ay yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilihi. Mereka merubah maknanya. Nah, dan ini sebagai peringatan kepada orang-orang beriman agar ketika menyampaikan Al-Quran, agar ketika menyampaikan kitabullah, menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak merubah apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika kita menyampaikan Islam, maka Islam sebagaimana yang difahami oleh as-salafus saleh. Siapa mereka? Yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga di dalam memahami Islam itu secara utuh. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan satu ayat atau menyampaikan terkait dengan masalah agama, tentang masalah Islam ini, kita harus betul-betul merujuk kepada sumber yang benar. Jangan sampai seperti Bani Israel ini yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Jadi merubah, memaknai kitabullah, memaknai apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dengan takwilnya sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka bersiap-siap dia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini peringatan sangat keras sekali agar kita di dalam menyampaikan terkait tentang masalah agama ini, masalah Islam, harus betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Tidak boleh dirubah-rubah, apalagi ditafsirkan dengan akalnya. Satu contoh memaknai masalah jilbab. Jilbab itu maknanya secara bahasa apa? Menutup. Kalau hanya sebatas menutup saja, kemudian kita tidak memaknai jilbab sebagaimana syariat yang tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, maka hanya sebatas menutup. Kalau hanya sebatas itu, maka kita akan memaknai istilah-istilah di dalam Islam ini secara keliru, tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika Hafsah binti Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana batasan aurat perempuan? Semuanya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Imam madhab yang 4 kita akan mendapatkan banyak pendapat. Semuanya aurat, bahkan wajah ini juga termasuk aurat menurut Imam Syafi'i. Sehingga kalau perempuan itu sunnah dianjurkan memakai niqab. Oleh karena itu di dalam memaknai istilah-istilah dalam Islam kita harus merujuk kepada syariat. Makna jilbab. Kemudian makna sholat. Sholat itu kalau kita secara bahasa itu ada maknanya as-sholatu ad-du'a. Sholat itu makna bahasanya adalah doa. Lah kalau hanya sebatas memaknai sholat, istilah Islam itu hanya kita maknai secara bahasa, ketika waktu sholat tidak sholat. Ketika waktu sholat dia hanya duduk kemudian kemudian ditanya, loh Bapak tidak sholat? Loh saya sudah sholat. Loh di mana Pak sholatnya? Sholat saya dengan doa. Dan doa itu adalah sholat. Dia memaknai sholat hanya sebatas doa, sehingga tidak sesuai dengan syariat.
Karena sholat itu sendiri adalah satu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini makna-makna yang dikesimpangkan. Orang-orang Bani Israel itu terbiasa begitu, menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabullah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ada makna jihad fi sabilillah, ya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maknanya sangat banyak sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna al-jihad ini. Kemudian banyak para ulama memaknai makna jihad, sehingga ada yang mengatakan bahwa al-jihad ketika sudah disertai dengan makna fisabilillah, al-jihad bermakna qital. Banyak para ulama menjelaskan di dalam kitabnya. Tetapi hal yang seperti ini tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Kenapa? Karena khawatir kalau makna jihad yang seperti ini disampaikan, nanti umat Islam ini jadi radikal. Ya. Jihad maknanya apa? Perang. Ya. Padahal tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Tidak mesti kalau jihad itu harus qitalul kufar idza laqitahum. Ya. Jadi maknanya kalau kita mengkaji terkait makna jihad itu al-jihadu fisabilillah, memerangi orang kafir apabila kita bertemu dengan mereka. Ya. Nah, kalau nggak ada sebab, ya nggak ada sebab musabab terus ketemu orang kafir terus dibunuh itu, ya, nah itu bukan namanya jihad itu ya. Ya, jadi di sini ada sebabnya. Kenapa memaknai jihad makna seperti itu? Nah, itu juga ada banyak penjelasan para ulama. Nah, disinilah ada banyak keterangan, ada banyak penjelasan dari para ulama yang tidak dijelaskan hari ini oleh orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Nah, kalau seperti ini akan sama persis seperti yang dijelaskan oleh Allah dengan sifat-sifatnya Bani Israel. Ya. Yaktumunal haqq, menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskan dengan benar apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ada ahli sejarah Profesor Aminuddin Kasdi, itu ahli sejarah dari UNESA. Itu beliau mengatakan, kalau satu peluru saja itu hanya membunuh satu orang. Tetapi kalau sejarah tulisan ini yang disesatkan itu berapa orang, Pak? Bisa jutaan, ya. Jadi ini, Pak, ya, tajamnya pena itu lebih bahaya dari peluru, ya. 80% peperangan ini yang hari ini dilakukan untuk memerangi umat Islam, 80% menggunakan media. Sehingga hari ini banyak umat Islam yang murtad, banyak umat Islam yang lemah, banyak umat Islam yang berpikirnya kacau, tidak mendapatkan pemahaman yang benar.